Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebentar. Waalaikumsalam. Permisi Pak, Ya. saya dengar Bapak adalah seorang konselor dan saya ingin berdiskusi mengenai masalah yang saya alami akhir-akhir ini Pak. Oh, jadi kamu datang ke tempat saya untuk konsultasi ya? Ya Pak. Oke, baik. Kamu mendatangi tempat yang sangat tepat. Saya memang sebagai konselor di sini. Jadi silakan masuk terlebih dahulu, biar kita konsultasi di dalam saja. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Akbari dari konselor Pusat Layanan Konseling Mahasiswa. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah menerima saya di kediaman Bapak. Jujur, saya agak bingung harus mulai dari mana. Tapi akhir-akhir ini saya merasa sulit untuk menjalani kuliah Pak, yang mana saya baru masuk ke perguruan tinggi dan memiliki kesulitan dalam beradaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, rasanya tidak nyaman dan saya seperti kehilangan semangat untuk melanjutkan kuliah Pak. Oke, baik. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu buru-buru. Kita bisa mulai dari apapun yang kamu rasakan saat ini. Saya apresiasi kamu sudah datang ke sini dan mau berbagi. Coba ceritakan hal apa yang paling membuatmu merasa berat belakangan ini. Entah ya Pak, saya merasa kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan kampus. Dulu waktu SMA saya bisa dibilang cukup aktif, punya banyak teman, tapi sekarang saya merasa seperti orang asing. Teman-teman saya terlihat sudah saling mengenal dan nyaman, sementara saya masih canggung dan bahkan sulit untuk membuka pembicaraan. Berarti itu perasaan yang sangat valid. Perubahan dari lingkungan SMA ke perguruan tinggi memang besar. Dan tidak semua orang langsung bisa menyesuaikan diri. Apakah kamu merasa ini terjadi sejak awal perkuliahan? Iya Pak, sejak orientasi pun saya merasa agak terasing. Sistem pembelajarannya sudah beda banget dengan waktu di SMA. Sejak kuliah berjalan, tugas-tugas mulai datang dan menumpuk. Jujur, sistem belajarnya sangat beda Pak. Dosen hanya memberikan garis besarnya, sisanya harus explore sendiri. Oke, baik, saya mengerti. Jadi kamu merasa ada tekanan baik dari setiap sosial maupun akademik. Perubahan sistem belajar yang lebih mandiri ditambah lingkungan sosial yang belum terasa nyaman bisa membuat siapapun merasa kewalahan. Di situasi seperti ini biasanya bercerita atau mencari dukungan seperti teman dekat atau keluarga itu bisa membantu untuk kamu beradaptasi. Apakah kamu melakukan itu? Saya kadang cerita ke orang tua Pak, bagaimana kondisi saya kuliah di sini, bagaimana keadaan saat mulai perkuliahan. Saya cerita kepada mereka baik-baik saja karena saya nggak mau buat mereka khawatir mengenai saya merantau kuliah di sini. Untuk teman dekat belum ada Pak. Saya kadang cerita ke orang tua Pak, bagaimana kondisi saya kuliah di sini. Saya bilang baik-baik saja karena saya tidak mau juga mereka khawatir. Untuk teman dekat sepertinya belum ada Bu. Saya biasanya ketika teman-teman sudah presentasi atau bertanya, saya hanya diam karena saya
canggung untuk memulai percakapan. Dan biasanya setelah pulang kuliah pun saya nggak main ke kampus ataupun cari-cari teman di mencari-cari teman ataupun organisasi, karena saya biasanya langsung pulang ke kos, Pak. Kalau pulang ke kos kamu melakukan aktivitas yang produktif atau hanya bermain sosial media? Jujur saya hanya melakukan scrolling sosmed. Kadang saya mengerjakan tugas supaya lebih produktif, tapi tidak berlangsung lama, Pak. Oh, Karena dengan sosmed saya bisa mengisi kebosanan saya, karena saya nggak punya teman ketika perkuliahan ini. Media sosial kadang memang bisa membuat kita tanpa sadar membandingkan diri, padahal yang membandingkan diri kita itu adalah realitas. Saya senang kamu masih menjaga komunikasi dengan orang tua, tapi saya juga ingin kamu tahu bahwa kamu gak harus menanggung semua ini sendirian. Bagaimana dengan aktivitas kampus? Apakah kamu pernah mencoba ikut kegiatan atau organisasi? Jujur sebenarnya saya udah pernah lihat ya, Pak, mengenai UKM dan kegiatan organisasi lainnya. Tapi saya merasa kurang cocok untuk masuk ke organisasi tersebut, Pak. Karena yang saya lihat-lihat orang-orang organisasi ini orang-orang yang berprestasi, pintar, dan saya merasa nggak cocok ikut seperti mereka dan bersanding dengan mereka, Pak. Jadi kamu merasa minder lah ya, karena merasa kalau orang itu lebih baik daripada diri kamu. Oke. Saya bisa merasakan betapa kerasnya kamu berjuang dalam diam. Rasa minder itu bisa tumbuh kalau kita terus membandingkan diri. Padahal setiap orang punya kekuatan dan gaya belajarnya sendiri. Kamu sudah sempat mengenali gaya belajarmu sendiri? Sudah, Pak. Oh sudah. Misalnya, apakah kamu lebih mudah memahami lewat membaca, menulis, ataupun diskusi? Mungkin saya lebih nyaman belajar dengan mencatat ulang dan bikin mind map, Pak. Tapi saya jarang punya waktu karena tugas terus berdatangan. Dan saya sering menunda-nunda karena bingung harus mulai dari mana. Akhirnya saya bergadang, Pak. Dan itu bergadangnya pasti selalu beberapa jam sebelum tugasnya diantar. Dan saya merasa kalau hasil dari tugas-tugas saya itu tidak bisa maksimal. Terima kasih karena kamu sudah jujur kepada saya. Pola seperti itu bisa memicu stres berulang. Kita bisa cari jalan mulai dengan membuat jadwal belajar mingguan yang realistis, dan kita bisa coba buat itu sekarang. Selain itu saya juga bisa bantu arahkan kamu ikut kelompok atau mentor akademik di jurusanmu. Wah, saya nggak tahu kalau ada mentor akademik, Pak. Kalau bisa gabung kelompok itu, saya pengen sih gabung ke kelompok yang ada pembimbing akademiknya. Mungkin itu bisa membantu saya untuk belajar lebih baik dan mempunyai kenalan yang lebih banyak. Itu bagus untuk diri kamu. Niat kamu sudah dari awal yang positif, saya bantu fasilitasi. Selain itu, kita juga bisa mulai latihan keterampilan sosial secara bertahap. Misalnya cara menyapa teman, cara membuka obrolan ringan, dan bagaimana menjaga kepercayaan diri saat berbicara di kelas. Apa kamu tertarik mencoba itu? Ya, Pak, saya tertarik. Jujur saya ingin berubah. Kadang saya capek sendiri dan mulai berpikir apakah saya salah masuk jurusan atau emang saya gak sepintar itu dengan orang-orang atau teman-teman seangkatan di kuliah saya. Saya dengar kamu sedang meragukan diri kamu, tapi perlu saya tekankan,
kamu cukup, kamu sedang berada dalam proses adaptasi yang wajar. Banyak mahasiswa juga yang mengalami kebingungan atau krisis percaya diri dari awal-awal kuliah seperti kamu ini. Atau yang membedakan adalah kamu sudah mengambil langkah dengan datang ke sini dan membuka diri. Itu bukti kamu punya keberanian dan kemauan untuk bertumbuh. Terima kasih Pak. Rasanya plong bisa berbicara seperti ini kepada Bapak. Dan biasanya saya cuman simpan sendiri sampai meledak dan nangis malam-malam Pak. Karena jujur saya adalah mahasiswa yang lintas jurusan. Saya dulunya di SMA adalah sebagai kelas IPA, dan jurusan yang saya ambil di perguruan tinggi ini biasanya cukup umum ditemukan di pelajaran IPS. Oke. Jadi cukup berat untuk memulai dari awal Pak. Dan saya tidak punya pengalaman atau pengetahuan dasar mengenai jurusan yang saya ambil saat ini. Ya, kamu merasa karena pada awalnya kamu jurusan IPA, sedangkan jurusan kamu di perkuliahan sekarang lebih mengarah ke pelajaran IPS. Iya, Pak. Oh, jadi kamu merasa begitu. Oke. Kamu kalau merasa begitu, itu bentuk pelepasan emosi yang sehat. Tapi mulai sekarang kamu juga punya tempat untuk menyalurkan perasaan kamu lewat cerita dan diskusi. Kita akan jadwalkan sesi cerita dan diskusinya pekan depan ya. Di sesi itu kita belajar aktif dan latihan kepercayaan diri. Baik Pak, saya siap untuk mencobanya. Terima kasih sudah menolong saya dan tidak menghakimi saya. Oke, ya baik, sama-sama. Saya bangga kepada kamu karena berani datang dan terbuka. Ingat, kamu gak harus melewati masa adaptasi itu sendirian. Saya di sini untuk mendampingi kamu. Jika kalau ada sesuatu yang susah kamu ungkapkan, susah kamu ceritakan, kamu tidak ada percaya kepada orang lain untuk menceritakan masalah kamu, itu bisa datang kepada saya. Maka kita akan buat konseling lanjutan nanti ke depannya. Dari Pak. saran saya. Baik Pak, terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya izin pamit undur diri dulu Pak. Baik Pak, terima kasih sudah menerima saya di sini. Ya. Terima kasih juga sudah memberikan nasihat mengenai masalah saya. Ya. Dan izin sebelumnya Pak, saya izin pulang dulu. Ya, saya juga terima kasih kepada kamu karena sudah berani datang ke sini, sudah menyempatkan waktu kamu untuk bercerita kepada saya. Dan cara kamu begitu berarti kamu meyakinkan kepada diri saya kalau kamu percaya bercerita kepada saya. Dan saya pun merasa dihargai lah karena kamu berani bercerita kepada saya teman. Sedangkan ke teman-teman kamu tidak ada yang ingin bercerita. Jadi kamu percaya kepada saya. Itu saya hormati. Dan saya hargai juga karena kamu berani datang ke sini. Jika kamu ada masalah lagi, bisa kita lanjutkan konseling ke depannya. Itu yang saya sarankan kepada kamu. Jika kamu sekarang udah merasa baik kan, sudah merasa plong perasaan kamu, tolong sampaikan kepada saya nanti bagaimana kamu, apa aja yang kamu dapat dari konseling ini. Biar saya ingin buat laporan di tugas saya. Baik Pak, terima kasih sudah menerima saya di sini. Ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya dan tidak menghakimi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan solusi mengenai masalah-masalah saya yang tidak dapat saya ceritakan kepada siapa-siapa, bahkan pada orang tua saya. Ya, sama-sama. Karena saya juga terima kasih kepada kamu karena sudah percayakan kepada saya untuk mendengarkan semua masalah-masalah kamu. Dan juga saya, jikalau kamu masih ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, yang susah kamu ceritakan, saya terbuka lebar di sini untuk mendengarkan cerita kamu. Dan saya juga
bisa membantu mengasih solusi, mengasih saran, karena itulah tugas saya sebagai konselor. Baik Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Jujur dengan cerita dengan Bapak, pikiran saya menjadi lebih lega dan saya ingin melanjutkan kuliah seperti biasanya Pak. Oke. Dan saya ingin mendapatkan lebih banyak teman, bahkan ingin mencoba membuka pembicaraan dengan teman-teman saya. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Saya harap setelah kamu konseling kepada saya, kamu lebih semangat lagi untuk menjalani perkuliahan, untuk menjalani hari-hari kamu, agar bisa menjadi lebih produktif lagi. Itu yang saya harapkan juga pada diri kamu yang sekarang. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya izin mau pulang dulu Pak. Oke, ya. Oke, mau ulang lagi ya. Izin ya Pak. Ya, Assalamualaikum. hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kamu ya di jalan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin pamit untuk jalan pulang dulu ya Pak. Nih.